Ya sama dengan petroganik nggih. Yen kan biasanya jenengan sampun pernah nggih centok nama petroganik nggih. Ini bukan, Pak. Terus bahannya nggih benten, pabrik nggih benten ngoten nggih. Nah, ini pabriknya luasan kurang lebih 5 hektar. Berdiri sudah mulai 2008. Damu-damu, Pak. 2008, tapi selama niki pabrik kula niki sadya datang luar negeri ngoten lho, Pak. Datang Korea, kirim datang Vietnam, kirim datang New Zealand, Kanada, Australia. Nah, nembe tahun kalau ini karena mireng-mireng ada masalah di subsidi dan sebagainya nggih. Terus kita jadi mlebet datang pasaran lokal nggih. Dan wonten apa namanya untuk penelitian, ada untuk kita ngecek kecil di sini, Pak. Kita riset di sini di sebelahnya ini. Nah, ini untuk atur-atur kalau mau. Karena harus di pasar untuk mahal nih, Pak. Kemudian kita perlu untuk kebutuhan pupuk yang berkualitas. Stok kami, Pak, stok kami itu kita bisa sakit produksi itu 1 bulan 1000 ton sakit, Pak. Insya Allah bisa kita 1000 ton. Jadi Bapak nggak usah khawatir pupuk kadung cocok, kadung ini kalau caranya nggih. Nggak usah khawatir, kami bisa produksi 1000 ton per bulan, Pak. Ini kok menurut saya nggih, pupuk NPK organik dilengkapi dengan bermacam-macam nutrisi, Pak. Dengan teknologi baru, nggih, wonten hara makro primer NPK. Niko mangke niki istilahnya saya sampaikan tapi akan saya buktikan, Pak. Kita sudah punya lab gitu, bener-bener di lab yang kredibel atau yang teruji. Jadi wonten unsur hara makro primer NPK. Terus ngeten, Pak. NPK ini perlu sekali nggih. Kula nggih mboten masuk gawe kimia mboten, Pak. Yang NPK itu perlu. Memang NPK itu perlu karena memang unsur hara makro yang perlu sekali untuk tumbuhan. Nggih. Terus apa namanya kita perlu yang namanya NPK. Nah, dari sini pupuk kami selain ada NPK-nya, Pak, itu ada makrosekundernya. Jadi ada kalsium, sulfur, ada magnesium. Nggih. Kemudian ada yang namanya unsur hara mikro, wonten Fe dan sebagainya, Pak. Kebetulan di sini tidak saya cantumkan karena sangat kecil sekali. Kemudian wonten namanya asam amino, asam Pak. amino. Asam amino, pertama nih asam amino. Oke, nanti saya tunjukin untuk yang hasil labnya, gitu. Ini kalau tunjukin satu-satu untuk masalah ininya. Nah, ini kan sertifikat saya, Pak. Ini sertifikat yang Ompri ini yang bergerak di bahan organik. Terus kalau saya kirim datang luar negeri ini setelah mendapat sertifikat Ompri ini diinginkan, Pak. Terus kalau matur organik, ini bukan campuran kan, teman. Yang membedakan dengan pupuk kimia itu kita tuh organik. Kita tidak meracuni, pupuk saya tidak meracuni ke tanah. Malah membuat vitamin di tanah supaya mikroorganisme kalau berkembang biak ngoten lagi. Selain ada unsur NPK-nipun kan ngoten iki. Amin, Pak. Dados wonten nggih niki saking Sukopindo, Pak. Sukopindo itu yang dilayani Surabaya ini. Sukopindo ini lab independen nggih, lab terpercaya di Indonesia, Pak. Ini besar, Pak, Sukopindo ini. Ini kan Nutrisoil, nggih. Kemudian ada nitrogennya 6. Kemudian fosfor itu 3, K2, kaliumnya itu 3. Organik meter 61. NPK itu enggak ada NPK. Terus ada organik meter atau si organik. Itu sing kula tadi kita akan. Terus NPK menika perlu untuk tanaman jenengan. Nah, terus wonten naminipun si organik. Si organik dadi mangke kan, Pak, critane. Pupuk itu ditebar dateng lahan, Pak. Nang ngene iki.
Maka NPK ini pun larut Pak, diserap. Nah, nanti ketinggal yang namanya bahan organik kalau mau, yang ketinggal dalam itu, tinggal tentang kalau. Nah, bahan organik kalau mau, ini kalau sanjang kalau matur kalau mau, bahan organik itu untuk makanannya mikroorganisme kalau mau, Pak. Ciptaan seperti itu. Jadi kami jenengan ndamel vokasi nggih Pak nggih. Vokasi, paham nggih vokasi nggih. Nah, itu sebetulnya sama Pak. Cuma vokasi itu hanya untuk perkembangbiakan mikroorganisme kalau wow. Itu aja namanya. Terus NPK ini pun belum ada. Dia hanya bisa untuk pembenahan tanah, pH-nya sudah normal kan gitu. Tapi kami itu saya wonten kali Pak. Selain untuk perbaikan struktur tanah jenengan, kesanipun mikroorganisme kalau wow berkembang biak, wonten unsuripun NPK. Nggih. Terus wonten malih napa nggih? Menika Pak. Menika ngandhap piyambak nggih. Amino asid ini asam amino. Asam amino 3% Pak. Terus nutrisol menika wonten kandunganipun asam amino. Nggih. Asam amino fungsinya apa Pak? Kalau datang luar negeri niku mboten ditonjolaken NPK Pak. Piyambake pun paham nggih. Nah, NPK urea itu merusak tanah. Nah, piyambake itu kalau pupuk di sana yang beredar itu namanya amino fertilizer. Terus piyambake ditonjolkan pupuk sing asam amino. Nembe saged dipun-sasi dalam mriku. Mboten pupuk sing NPK ini triple 15 mboten Pak. Terus piyambake pun paham betul kalau NPK atau urea bisipun itu saged merusak dhateng tanah kan. Nah, fungsi ini pun asam amino napa Pak? Yang pertama piyambake nggih sumber nitrogen Pak. Terus N ini pun nitrogen itu wonten datang mriku. Yang nomor kali piyambake itu bisa merangsang hormon ZPT. Itu yang perlu sekali Pak, ZPT. Terus wonten auksin, wonten sitokinin, wonten giberin. Ini dipacu dengan adanya asam amino. Terus umpami tumbangannya nggih, kados pantun kalau wau. Pantun kalau wau sebetulnya wonten Pak hormon 3 niku mun wonten, tapi hormonnya kurang banyak. Sebab perbanyak apa? Piyambake disupport atau dibantu namanya asam amino kalau wau. Nanti kalau datang ini nggih Pak, datang lahan nggih. Biasanya pun ngaten, sing ketinggal nggih. Tapi memang lambat Pak. Kalau dengan urea memang lambat, lebih cepat urea. Hijau pun nggih. Tapi mangke 10 hari ngaten nggih, ketinggal Pak. Mulai hijau pun mangke mulai ketinggal, anak-anak pun mulai ketinggal, godhong pun mulai ketinggal. Nah, mangke biasanya yang sering klodem Pak nggih. Sang 11 kali 11 niku piyambake dukure lebih menang Pak. Terus kemudian anaknya lebih kata. Ketinggal niku saking dibandingkan kali kimia kalau wau nggih Pak. Nah, ini kenapa? Karena asam amino ini. Ini oleh saya, ini lab yang produksi Pak. Jadi setiap hari jalan terus untuk ngecek analisa hasilnya, gitu. Terus menika lab yang untuk riset Pak. Nah, ini kok ngaten. Bila make wonten masalah datang tanah jenengan nggih khususipun kelompok mriki nggih Pak nggih. Monggo mboten napa mangke matur mawon kalian Mas Anjar. Nah, mangke badhe kula risetaken datang mriki Pak. Yang sekarang baru berjalan mudah-mudahan nggih Pak nggih, mudah-mudahan nggih. Menika masalah tikus Pak. Tikus nggih sampun wonten masukan saking kanca-kanca tani. Kalau ada masalah tikus kan nggih. Nah, mangke jadi kula riset. Tapi ketinggalipun saking pabrik atau bagian peneliti itu mboten selain mboten mateni nggih Pak nggih. Kalau mateni obat tikus men kathah nggih Pak nggih. Kepengine perusahaan itu ojo pokoknya golek sing beda kan ngaten nggih. Nek iku wis umum niku. Ternyata kan dereng saking ngatasi nggih Pak nggih. Namanya kula cobi selain dari tim kita coba. Wis apa carane ben di istilahnya usir ngoten lho Pak nggih. Ben gak daerah mlebu kono kan ngaten. Jadi usir mangke. Dipun usir dadi untuk kinerjanya nanti diusir bukan dimakan atau bukan untuk mematikan gitu Pak. Itu yang arahan-arahan kami gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, oh, ya, nah, ini kok dikirim di New Zealand Pak. Kalau New Zealand itu kirimnya sama Pak, di luar negeri itu 700 kilo nanti nih Pak.
jumbuan ini nih. Ini Korea. Terus ini adalah Vietnam ini kali coba ini 25 kiloan ya. Ini stok kami Pak. Terus ngapunten untuk NPK Nutrisoil. Ini kok NPK yang bahannya dari organik Pak. Terus sempami jenengan matur podo ae organik semono kae, kemudian nggarai rumput. Terus susah larut yang ngerti nggih Pak nggih. Terus gak ono efeke. Nah, ini kok benten Pak kalian Nutrisoil nggih. Sami-sami organik tapi benten Pak. Bahannya beda, speknya beda. Ini kok ini kula 10 menit sampun larut Pak. Ini 10 menit sampun larut nih. Gitu. 10 menit sampun larut. Terus apa namanya? Untuk suket nggih sampun dipun tingali darah mriki kados modem nggih. Ternyata suket nggih normal-normal mboten kados biasane tambah akeh mboten Pak. Karena bahan kami memang bukan dari kotoran Pak. Terus organik saya ini bukan dari kotoran. Bukan dari kotoran hewan, bukan dari kotoran sapi, bukan dari kotoran ayam nggih. Terus sudah kita pilih yang bahan-bahannya cocok di untuk wilayah Indonesia yang mengandung N, yang mengandung P, yang mengandung K gitu. Nah, ini kok alamat kami Setindio Agrostari Pak, daerah Mojosari Terawas ya. Itu selain saya produksi pupuk Pak, kami juga produksi cat. Jadi alhamdulillah kami didukung dengan mereka-mereka orang-orang ahli Pak, orang-orang pintar ya. Dan mau cat lah yang wangel ya Pak ya. Saya produksi cat juga Pak. Cat pun buatan cat ngeten iki Pak. Catnya cat lantai. Terus cat lantai Bang. Untuk laboratorium Ini untuk laboratorium ya, seperti ini Pak. Ini cat saya nih Pak. Maksudnya ya, ini Bang ini. Nah, ini cat saya nih Pak. Nah, ini untuk lab rumah sakit. Iya. Istana. terus apa namanya untuk pemakaiannya atau komposisinya ngaten Pak. Biasanya pun yang sudah kami dem atau yang dari disarankan dari pabrik itu tunggal kotak gitu Pak. Kotak biasanya kan 50 kilo kimia gitu Pak. 50 kilo kimia monggo. Biasanya pun belum ngatur nggih. Urea pemain pertama. Atau biasanya pun jenengan damel urea selawe, kemudian konska selawe kan ngoten nggih. Nah, kami kan mulai damel Nutrisoil ngaten Pak. Komponen pertama Nutrisoil 35, kemudian urea 15 kilo. Pun cek apa? Itu yang komponen pertama nggih. Terus komponen kedua kalau jenengan biasanya damel konska nggih Pak nggih. Konska damel urea kok mboten kertas nggih. Nah, ini naik damel Nutrisoil ngaten Pak. Komponen kedua sami 35 Nutrisoil, 15 konska. Pun selesai. Nah, ini kan kimianya berkurang Pak nggih. Nah, saking kurang niku kalau pH-nya pelan-pelan naik ngono lho Pak. Pelan-pelan naik. Nah, dia mesti matur toh. Wong aku nggak 50 kilo hasil gak iso api kok tambah 15 kiloan kan nggih. Nah, ini kalau mau ceritane ngene kok. Jenengan nyebar 50 kilo itu gak 50 kilo larut kabeh ngene lho Pak. Akeh sing ical ngene lho. Sebetulnya itu enggak segitu yang diserap atau yang dipakai tanaman. Karena tanah jenengan peluang asam, ya akhirnya yang enggak terserap itu ical Pak. Makanya kalau kita misalnya berani sebelahnya pakai urea ponska, sebelah pakai Nutrisoil sama urea, berani Pak itu, berani. Yang sudah itu anak-anaknya kita menang Pak, tingginya menang, dan hasilnya selama ini kita menang. Jadi begini Pak, kan Bapak tadi mengatakan bahwa organik ini harus dicampur kimia. Seandainya tidak dicampur kimia itu bagaimana? Bisa kesuburannya gimana itu? Nah, Pak, itu untuk kedepannya Pak, kedepannya itu kedepannya. Nah, saya gini,
monggo kalau mau coba saya garis bawahi, kalau mau coba setelah tiga kali tanam nih Pak nih. Setelah pertama HST pertama, MT pertama, MT kedua, MT ketiga pakai Nutrisoil, MT pertama lagi monggo. Jangan yang pertama ini jenengan baru pakai Nutrisoil, kemudian dilos pakai Nutrisoil, jangan Pak. Pertimbangannya gini, tanah jenengan kondisinya asam, pun yakin belum? Karena jenengan berpuluh-puluh tahun itu urea terus gitu Pak. Nah, urea terus kan Pak. Nah, kalau misalkan dipakai Nutrisoil, kita mulai sudah yang pertama kalau jenengan tanah jenengan asam kalau mau, kita mesti harus buat yang untuk mikroba kalau kata dalam mriki Pak. Nah, supaya untuk memperoleh kata kalau wau, gitu, malah disukai Nutrisoil dibantu kalian urea gede kalau wau, naik sedikit Pak. Mangke wonten datang mriki Pak. Itu yang kita sudah pakai Nutrisoil aja. Tapi mereka sudah 2 tahun kan Pak. 2 tahun sudah pakai Nutrisoil. Ya alhamdulillah hasilnya bagus Pak. Hasilnya bagus. Tapi kalau memang kita nggak berharap padi kita organik Mbak, nggak berharap padi kita itu organik, sebaiknya Pak, sebaiknya dicampur aja. Sebaiknya dicampur. Bukan kok karena dicampur sapi mboten Pak. Nggih. Kita jadian kata nggih Pak nggih, ngene Pak Bronto sampun nggih. Mangke Pak Bronto mangke saya cerita. Jadi bukan karena dicampur karena baik enggak. Ya memang sementara ini arahan dari Petro juga seperti itu. Ada pemupukan berimbang nggih. 5 3 2. Ini ceritanya seperti itu. 5 organiknya, 3 kemudian poskanya, 2 ureanya. Jadi pola berpikirnya seperti itu. Terus Petro nggih mboten matur gawe organik tok mboten matur Pak. Karena kondisi tanahnya sudah lama Pak, berpuluh-puluh tahun kita kena kimia terus kan loh. Pelan nanti kalau insya Allah kalau memang sudah lama tanahnya sudah gembur, mikro bersama kalau sampai kata monggo dilepas. Tapi jangan secepat itu nganten lah. Tapi paling kan kita sudah mengurangi, sudah ada tujuan yang kedepannya lebih baik gitu Pak. Niki upami ngeten Pak, upami setelah dibajak itu ditabur gini sebelum ada tanaman itu apa enggak bisa ya? Ngeten. Dipun Dasare riyen. Meniku lebih jos Pak. Ngeten, dasare ngeten Pak nggih, dasare ngeten. Dados kalau kimia jangan Pak. Terus Pak nggih, karena setelah dibajak jenengan sukani istilah itu dasar nggih Pak nggih, kimia atau urea. Gitu. Kalau tumbuhan masih muda Pak, gitu, baru tanam itu tidak kuat Pak yang namanya pupuk kimia Pak, khususnya urea gitu. Tapi kalau ngene kula Pak, itu bahannya organik. Dan ini kok sampun kula cobi Pak. Terus piyambake ngaten. Malah ndak ada kemarin gitu. Kata misalnya hari ini tanam kan ya, binjing di pohon ari ya Pak, pohon sebar ini. Pupuk dasar. Dasarnya ngaten, pertimbangannya. Jadi kalau ditanam itu nutrisi di dalamnya sudah siap, Pak. Dan mereka komentar gini, ini 5-4 hari stres Pak. Jadi mereka belum ngelilir. Ini 2 hari sudah ngelilir Pak. Jadi hampir malah tidak sempat stres gitu loh. Karena mereka macet sudah ada nutrisi yang sifatnya organik gitu loh. Tapi pertimbangannya kan masalah harga nggih Pak nggih. Mesti tenaga malih, mesti tuku pupuk kan ada. Tapi kalau memang ada pemikiran seperti itu lebih baik. Dan biasanya kalau jangan lihat dhisik itu disi-disian Pak. Jadi mereka akan lebih cepat untuk anak-anaknya kan begitu. Kalau biasanya mungkin yang ditabur setelah umur 15 itu kan baru ditabur baru keluar anak kan gitu. Nah, ini mungkin sudah disi gitu loh Pak. Karena sudah disiap di situ untuk nutrisinya gitu. Tapi jangan kimia gitu Pak. Untuk dasaran jangan kimia gitu. Jadi kalau mau pakai dasar ya Nutrisoil aja 100% Nutrisoil. 100% Nutrisoil. Jangan pakai kimia gitu. Terus saya mau tanya Pak, ini kan untuk zat makro mikro ya, khususnya untuk pengurai itu. Lah itu untuk penggunaan insektisida apa mempengaruhi dari fungsi Nutrisoil? Insek. Nah, soalnya kan zat makro mikro nanti kan biasanya orang ada yang pakai obat keras lah istilahnya untuk biasanya untuk
orang-orang bimbing tanah itu kebimbing tanah. Nah, itu apakah ada pengaruh? Nah, dan itu kalau jelasake nggih Pak. Nggih. Pupuk saya ini bukan pupuk hayati Pak. Jadi bukan pupuk yang ada mikroorganisme. Jadi pupuk saya ini tidak ada mikroorganismenya Pak. Jadi tidak ada nih. Jadi pupuk saya ini hanya ada NPK sama si organik. Jadi tidak ada tambahan mikroorganisme. Tidak ada. Jadi semakin umpamanya jangan tebar nggih Pak nggih. Jangan tambah insek, nambah fungsi insek nggih. Itu tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah nggih. Jadi harapan setelah ditebar itu Pak, karena nambahi bahan organik di dalam tanah jenengan kalau wau, diharapkan mikroorganisme di dalam tanah kalau saya berkembang biak nih Pak. Itu mboten nambahaken kula. Mboten nambahaken. Jadi tidak nambahkan mikroorganisme. Nah, kalau umpami jenengan itu misalkan insek yang keras, ya nanti ya mikroorganisme tanah kalau sih mati Pak. Jadi bukan karena ini kan. Oh pengaruh enggak? Enggak, mboten pengaruh. Nggih, paham nggih Pak nggih? Nggih, Pak. Wonten malih Pak, monggo. Nggih. Asam amino itu ada yang lain enggak ya? Untuk menambahi kan bisa nambah kesuburan. Oh. Menawi asam amino Pak, nggih. Nggih. Jenengan damel piyambak mawon, nek menawi turun nggih. Nggih. Yen damel piyambak mawon Pak. Tapi nggih niku nggih ribet memang nggih. Dados ngaten Pak, mami saking protein nggih, kebetulan dari nabati Pak, jadi dari tumbuhan. Mami jenengan damel kangge melon, kangge napa nggih. Yen mawon damel napa niku kados bukan diwani nggih. Sampai mami kados napa niku lele napa-napa ngoten nggih. Daging niku jenengan kumpulaken gitu, jenengan fermentasi, Bun. Dan niku asam amino Pak. Nggih, Pak nggih. Dados ini asam amino memang dari tumbuhan yang kita jadikan satu ngoten Pak. Jadi mboten ribet. Biasanya nyemprot kan ribet nggih Pak nggih. Kalau cair mangke pasti semprot kan Pak. Tapi saya Pak, asam amino saya pun. Asam amino itu yang paling bagus Pak, selain untuk tanah jenengan, kemudian untuk pertumbuhan, untuk buah, untuk bunga, asam amino insyaallah yang paling saya. Soalnya pupuk ini menika kan terbatas asam amino. Betul, nggih. Menambahi. Nggih, Pak. Jenengan damel piyambak mawon Pak, mangke Pak Leo saged mangke saged caritan nggih. Dadi mami jenengan gadah napa niku sing daging-daging napa sing istilahe memang rencana jenengan badhe damel saking lele napa saking napa saged Pak dipun damel asam amino. Nggih. Dadi mangke dipun fermentasi Pak, mangke Pak Leo bisa terus untuk nambahi apa kan. Tapi spray Pak nggih. Campuraken mriki mboten saged to gitu. Nggih, spray nggih. Nggih. Spray terus saya Pak, saya. Istilahnya bantuan nggih. Umpami jenengan pengen nyepray asam amino jenengan damel piyambak terus dengan yang ceri spray sama saya. Nah, pupuk saya ini Pak, selain mudah larut, biasanya pun nek datang lapangan nggih bagi urea dicampur Ponska kan nggih. Benjing nyampur niki nyampur hari ini benjing kan bisa didamel nggih Pak nggih. Ngumpul kan gini. Kalau untuk saya enggak bisa Pak. Jadi sampai 2-3 hari enggak ngumpul mereka. Betul ngumpul kan nggih. Nggih, betul ngumpul. Terus dicampur, pamit dinten nika nyampur, dereng mantun, benjinge jenengan damel malih mboten masalah. Ada malih Pak? Campur urea betul. Berapa? Campur urea. Dicampur? Urea, mereka tak rabu nek. Campur Boten Pak. Campur urea? Boten. 2 hari, 3 hari, 4 hari boten masalah Pak. Jadi memang dicampur Pak. Kan nggih. 2:1 meniku mboten piyambak-piyambak nggih nyebare nggih. Nyebare piyambak-piyambak jenengan ya tambah biaya malih nggih. Biasane ngaten. Nek rapor oplos nggih. Nggih. Oplos. Nggih. Yop. Biasane Ponska petroganik nenten. Nggih. Kali urea terus tunggal. Nggih.
Nah, niku anu nggih ngumpul nggih ngempel nggih Pak nggih. Nggih, kepal. Nah niki mboten. Mboten Pak. Dadi Campur sami obat 2 suket, banding Pak. 1 ngoten nggih, pami Obat jenengan. suket juga sekalian campur bisa. Obat suket campur mboten masalah Pak. Oh, salah. Dadi pami ngaten nggih. Puan pertama umur 15 ngoten nggih. Pami setengah kedong nggih Pak nggih. 35. Tapi berhubung 35 kan nanggung. Ini packingnya 40 kilo Pak. Bisa kabeh nama 40 kilo. Terus jenengan mendat ureanipun 15 kilo. Campur kalian obat suket eli campur. Nampun betul masalah Bu. Oh, nggih. Terus tebaraken. Gitu. Kok gak mari? Yen wadah malih Pak. Nggih. Sing wonten syukur-syukur kalau wonten plastikipun nggih. Nggih. Plastik tutup, mending tebaraken malih. Itu masalah. Oh, gitu. Itu masalah. Oh, biasanya betul kira-kira. Gembel Pak, gembel. Iya. Terus gembel, kemudian gak iso cair kan, gak iso larut kan nggih. Asale ngopen kirang anu. Kirang kuek. Nggih. Menika Pak. Menika dipanasaken nggih sampai 1000 derajat, Pak. 1000 derajat Celcius. Nek salah enggak pokoke. Nggih. Sampai 1000 derajat Celcius sudah. Jadi ketinggalan keras tapi setelah kenging toyo ngeten iki Pak. Ampun larut nggih. Terus kita berdua. Kemudian lagi nggih. Ini punya lalu.